Jadi gini, Sat. Mhm. Ada permasalahan yang menghampiri para orang tua. Ya, orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya ke pondok. Gimana itu, Sat? Ya, jadi mereka ini khawatir kalau misalnya anaknya dimasukkan ke pondok, nanti terjadi seperti kasus-kasus yang ada. Kasus-kasus yang ada, seperti apa itu, Sat, contohnya, Sat? Ya, jadi belakangan ini beredar ya kasus pembulian ya, di media sosial dan media-media lainnya ya, tentang pembulian kakak kelas kepada adik kelasnya, Subhanallah, benar. ya peluncuran terhadap santri baru, ya kan itu biasanya suka seperti itu, senioritas, Oh, iya, bahkan iya, iya, ada iya. yang sampai kasus sampai terbunuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi para orang tua ini khawatir ya menjadi momok di antara para orang tua, takut untuk memasukkan anaknya ke pondok. Benar. Jadi sebenarnya ini bagaimana, Sat, kalau di pondok pesantren Darul Quran wal Hadits? Wah, subhanallah, kita juga tidak bisa menutup mata akan mendengar kasus-kasus ini miris juga, Ustaz, ya. Iya, jelas, Sat. Ya, ini di Allah. sisi lain yang kita harus ketahui juga, saya. Yang pertama, kejadian-kejadian seperti ini pada dasarnya sebenarnya tidak hanya terjadi di pondok pesantren, Ustaz. Namun juga di sekolah iya. umum juga seperti itu. Namun pada dasarnya kalau sekolah yang berbasis asrama itu benar-benar di-off gitu, Ustaz. Oh iya betul. Namun di pondok pesantren Darul Quran wal Hadits Timur, kita juga tidak menutup mata bahwasanya ada kejadian seperti ini di berita-berita seperti itu. Tapi jadi itu menjadi evaluasi bagi benar. kita, Sat, ya. Tapi kita tegaskan, Ustaz, dan kita di sini berani menyampaikan bahwasanya bullying sejenis itu tidak ada di pondok pesantren Darul Quran wal Hadits Timur. Tidak akan pernah. Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak terjadi seperti itu. Banyak hal yang perlu kita lakukan, Ustaz. Yang pertama, di pondok pesantren Darul Quran wal Hadits Timur ini, santri itu benar-benar kita perhatikan, Ustaz. Tingkah laku mereka. Bahkan mereka itu sudah kita perhatikan sebelum mereka bangun tidur udah kita cek. Bangun tidur sudah kita. Benar. Jadi sebelum bangun tidur kita bangunkan untuk sholat subuh. Kemudian mereka mengikuti halakoh subuh. Ada halakoh subuh juga. Itu juga kita lihat apakah mereka ini hadir atau tidak. Kita cek di mana keberadaan mereka. Kalau misalnya tidak hadir dicari. Ya begitu. Ada timnya khusus. Ada tim khusus. Tim halakohnya. Kemudian setelah itu mereka mungkin hanya punya waktu beberapa anggaplah sekitar 30 menit ada saja. Ya kurang lebih hampir 30 atau 3/4 jam. Ya 3/4 jam. Kemudian kita langsung cek lagi di apel pagi jam 7. Kita langsung apel pagi, kita cek bagaimana keadaan mereka, apakah sudah siap belajar atau belum. Seperti itu. Pantauan saya tidak berhenti sampai situ, Zat. Kita lebih intens lagi kita pantau dari jam 7.30 sampai dengan zuhur. Itu kita kegiatan KBM di mana ada tim pendidikan di situ. Ada tim pendidikan yang akan mengontrol mereka, mengawasi mereka, gerak-gerik mereka. Jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti kita sebutkan ini. Apakah setelah KBM? Oh, setelah KBM lebih ketat lagi, Ustaz. Di mana kita memiliki tim kesantrian yang luar biasa bekerja. Oh, jadi ketika jam KBM ada tim pendidikan. Ada tim pendidikan. Ketika di luar KBM ada tim kesantrian sebagai orang tua mereka. Di mana mereka ini yang akan bertugas, tanda kutip, memberikan perhatian juga kepada anak-anak. Di mana mereka inilah tim kesantrian ini yang menjadi pengganti orang tua di rumah. Seperti akan dicek apakah bagaimana makannya, bagaimana pergerakan mereka di asrama, apa yang mereka lakukan seperti itu. Jadi sampai pada akhirnya malam hari, Zat. Sampai malam hari. Jam 10 malam dicek lagi asramanya apakah sudah tidur atau belum. Masya Allah. Apakah sudah selesai? Jawabannya belum. Masya Allah. Bahwasanya kita juga akan awasi mereka saat mereka tidur. Jadi saat mereka sebelum tidur, enggak tidur, saat tidur kita awasi. Jadi tim kesantrian benar 24 jam luar biasa. Jadi kesantrian akan keliling seluruh asrama melihat, mengecek keadaan mereka di antara jam 1 malam sampai dengan jam 3 malam. Sampai jam 3 sampai dengan 3 malam kita cek apakah anak-anak ini ada, apakah sehat nih anak nih, apa yang mereka lakukan. Masya Allah. Jadi 24 jam itu mereka dipantau, benar, ya, diawasi, diperhatikan. Ketika menjelang subuh sekitar jam 4 kita bangunkan lagi santrinya itu untuk mengikuti sholat malam dan juga persiapan sholat subuh. Masya Allah. Pertanyaannya,
Di mana kesempatan mereka untuk melakukan hal-hal seperti itu? Itu yang harus. Iya. Itu yang pertama. Jadi dengan adanya pengawasan yang super ketat tadi, Masya Allah ya. Jadi itu bisa sebagai solusi menghindari masalah pembulian tadi. Itu langkah awal, Ustaz. Itu langkah awal. Masya Allah. Baru satu. Baru satu. Awal, Masya Allah. Kita juga, alhamdulillah, bifadlillahi ta'ala, pondok pesantren kita juga tidak berhenti sampai situ. Kita akan terus pantau mereka. Kita memang, alhamdulillah, setiap ada permasalahan anak-anak, kita seperti misalkan kabit pendidik, seperti misalkan di pendidikan, kita terus menyampaikan kepada anak-anak, ingat anak-anak, sekecil apapun masalah yang kalian dapatkan, cerita. Setiap apapun masalah yang kalian dapatkan, cerita. Kita selesaikan masalah antum sekarang. Jadi jangan sampai mereka memiliki permasalahan yang kita tidak tahu. Alhamdulillah, kadang masalah ada hilang pena pun cerita mereka kan, seperti itu. Jadi para wali kelas ini berperan penting di sini. Masya Allah, benar Ustaz. Alhamdulillah. Harus bisa mengulik ya para santrinya agar mau mengungkapkan masalah yang dia hadapi. Benar. Dan tidak cuma itu Ustaz. Salah satu keunggulan dari pondok pesantren kita, semua pegawai itu berada di lingkungan pondok pesantren Darul Quran Hadis Suku Timur. Rumah-rumah pegawai itu Ustaz di depan asrama. Masya Allah. Jadi para pegawainya ini tinggal bersama santri. Jadi seandainya suatu ada hal yang misalkan atau santri teriak, itu kita dengar. Kita dengar, pasti kita bisa langsung respon. Ada apa gitu, ada masalah ya. apa. Dan santri itu kadang-kadang juga sekitar jam berapa? Ya, Assalamualaikum kan, ke rumah kita mungkin kalau menyampaikan masalah. Jadi permasalahan itu, pantauan itu tidak hanya di jam KBM saja. Di jam KBM. Bahkan malam pun kita cek. Masya Allah. Karena para pegawai, para pendidik tinggalnya satu tempat dan berdampingan, jadi pengawasan lebih maksimal. Dan kita tersebar juga Ustaz ya. Di mana ada asrama, pasti di situ ada rumah pegawai. Tapi kita juga harus tidak menutup mata Ustaz. Bahwasanya bisa saja walaupun sudah perhatian atau pembinaan yang super ketat sedemikian tadi, bisa saja seandainya kecolongan, tanda kutip seandainya kecolongan, bagaimana? Maka kita tidak akan pernah membiarkannya terjadi sampai 2 kali. Masya Allah. 1 kali langsung kita cek. Dengan pengawasan yang super ketat tadi, kalau masih kecolongan, kita tidak akan biarkan sampai 2 kali. Kita cek. Kita cek pertama. Kita berikan pembinaan. Mungkin anak ini tidak mengetahui kalau hal ini ada bukan hal yang remeh. Iya. Namanya juga anak-anak. Namanya juga anak-anak ya. Tapi bagaimana kalau kita sudah berikan pembinaan, kita sudah sampaikan, kita panggil, ternyata masih mengulang. Terulang lagi. Kita harus menyelamatkan anak-anak kita yang lain. Masya Allah. Seperti itu. Jadi ya tinggal pilih aja itu. Iya. Begitu yang kita lakukan, alhamdulillah, di pondok pesantren kita Ustaz. Demi benar-benar kita menjaga anak-anak ini. Jadi karena kita tidak segan-segan untuk mengeluarkan yang tidak mau kita didik. Benar Ustaz, ya. Karena kita, tapi tentunya setelah pembinaan. Setelah pembinaannya Ustaz. Tidak serta-merta langsung. Betul. Karena gini Ustaz. Karena bullying ini bukan hal yang bisa kita anggap remeh.